Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel sederhana Sota Edukasi. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengelola referensi menggunakan Mendeley Desktop di Microsoft Word. Nah, bagaimana cara menggunakan Mendeley ini untuk keperluan artikel kita? Mari kita simak video berikut ini. Baiklah, untuk tahap yang pertama, kita akan belajar mengumpulkan referensi ke dalam Mendeley Desktop. Kita mulai dulu dengan membuka Mendeley Desktop-nya. Nah, di sini sudah tersedia berbagai referensi yang sudah pernah saya kumpulkan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memasukkan referensi-referensi tersebut ke dalam dokumen ini. Sebenarnya ada dua cara, yaitu dengan cara manual ataupun dengan cara otomatis yang kita ambil dari situs internet. Cara yang manualnya, kita klik di sini ya, di pojok kiri atas, ada segitiga terbalik. Kita pilih add file. Add file ini jika kita sudah mempunyai filenya. Add folder jika kita sudah mengumpulkan folder ini ke dalam dokumen kita. Kemudian kalau watch folder ini kita melihat foldernya terlebih dahulu. Kemudian add entry manually. Ya, di sini kita akan memasukkan secara manual. Kita coba yang add entry manually. Nah, maka di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini tinggal kita pilih aja, misalkan buku, atau di sini banyak sekali sumber-sumber, bisa dari koran, dari majalah, atau dari jurnal. Nah, kita coba aja dari buku di sini ya. Kita pilih book. Nah, kemudian di sini akan ditanyakan pengarangnya siapa atau penulis buku itu siapa, kita tuliskan. Kemudian years ini adalah tahun terbitnya kapan, kemudian halaman berapa yang kita kutip, kemudian abstrak ini sinopsisnya ya di belakang, kemudian kota terbitnya di daerah mana, kemudian edisi berapa, editornya siapa. Nah, kemudian diterbitkan oleh PT apa di sini ya. Silahkan dilengkapi sendiri. Nah, karena ini cuma contoh, tidak saya masukkan ya. Jadi nanti kalau sudah semua terisi, maka kita pilih save. Di sini tidak saya pilih save dulu, karena belum saya isi data-datanya. Ini cuma contoh saja. Kemudian saya cancel dulu. Nah, untuk yang kedua yaitu dengan cara otomatis. Cara otomatis ini ada banyak sebenarnya. Ini bisa kita pilih add file. Add file itu jika kita sudah punya file yang ada di komputer kita. Di sini misalkan saya sudah punya downloadan jurnal ya. Ini saya ambil jurnal 1, kemudian saya pilih open. Setelah kita tambahkan, maka langkah selanjutnya kita sinkronisasi di bagian tombol ini. Kita klik. Kita tunggu sebentar sampai ini loadingnya 100%. Nah, kita scroll ke bawah karena di atas tidak ada, mungkin di bawah. Nah, ternyata di sini sudah masuk, yaitu Yusuf Muhammad, pendidikan karakter berbasis Qur'ani dan kearifan lokal. Kita coba cek dokumen kita tadi. Apakah benar ini merupakan jurnal yang kita upload tadi? Jurnal di sini ya, tadi jurnal kita yang mau kita masukkan ke Mendeley. Nah, ini adalah jurnal yang kita unggah ke Mendeley tadi, yaitu Yusuf Muhammad dengan judul pendidikan karakter berbasis Qur'ani dan kearifan lokal. Kita cek di Mendeley. Nah, itu sudah masuk pada bagian akhir ini. Di sini detailnya kita lihat. Nah, di sini sudah terekam semuanya. Penulisnya siapa, kemudian sampai abstrak dan URL-nya sudah lengkap. Dan ini filenya jurnal PDF-nya sudah tersedia di sini juga. Kemudian selanjutnya, jika kita tidak mempunyai file yang sudah kita unggah, kita bisa mengambil dari Google Scholar. Kita menuju Google Chrome, kita pilih Google Scholar. Google Scholar ya, di sini ya, kita pilih. Nah, kemudian kita pilih Scholar Google yang ini ya. Kita pilih yang ini aja. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Google Cendekia atau Google Scholar. Kita coba mencari artikel tentang coronavirus.
coronavirus, kita enter. Nah, di sini akan muncul banyak sekali artikel. Kita coba pilih yang atas sendiri. Maka kita akan dibawa ke halaman penyedia jurnal tersebut. Nah, di sini sudah tersedia PDF-nya. Coba kita download. Nah, di sini sudah tersedia jurnal yang telah kita download tadi, yaitu tentang coronavirus. Oke, jika kita menggunakan ini untuk referensi karya tulis kita, kita bisa langsung mengambilnya dengan mengeklik Mendeley Web Importer di atas ini. Kita klik. Nah, kemudian akan muncul artikel tadi. Kita centang saja di sini yang sesuai dengan judul ini. Di sini ada coronavirus, kita centang saja di sini. Kemudian kita, misalkan kita pilih di sini ya. Di sini ada pilih disertasi atau yang lainnya. Kita masukkan aja ke disertasi 1. Misalkan ini tidak kita pilih, kita tidak centang, akan masuk ke My Library. Jadi kita masukkan ke disertasi 1 saja, kemudian kita pilih Add. Nah, setelah kita tambahkan, selanjutnya kita masuk ke View Library di bagian sini. Nah, ini adalah perpustakaan digital kita yang sudah disediakan oleh Mendeley. Jadi, apa yang kita masukkan di Mendeley ini sudah di backup oleh Mendeley itu. Jadi, tidak perlu khawatir bahwa file yang kita download tadi hilang. Jadi, semuanya sudah di backup oleh Mendeley. Walaupun kita pindah kemanapun, selama akun Mendeley kita masih ada, maka dokumen kita akan tetap ada. Di sini sudah muncul coronavirus structure and genome expression. Kita coba lihat di folder disertasi, karena kita masukkan tadi di folder disertasi. Nah, di sini sudah muncul. Tadi ada pendidikan karakter yang sudah kita masukkan di awal tadi. Kemudian ini yang kita ngambil dari Google Scholar atau Google Cendekia. Kemudian cara selanjutnya yang akan saya bagikan yaitu dengan mengambil dari Google Book ya, atau Google Buku. Kita akan mulai dengan membuka Google terlebih dahulu. Kita pilih Google Book di sini ya. Google Book, kita enter. Di sini kita pilih yang bagian bawah ini. Di sini ada Google Books. Kita pilih. Kita sudah berada pada situs pencarian Google Buku. Kita misalkan pilih juga coronavirus ya, karena ini isunya masih terkait dengan corona. Kita pilih coronavirus di sini ya. Nah, misalkan dari berbagai buku yang disediakan ini, kita pilih yang coronavirus replication and reverse genetic. Kita pilih. Nah, kita akan diarahkan pada versi PDF-nya. Di sini buku-buku yang ada di sini ini bisa kita baca dengan digital. Jika di dalam isi buku ini ada yang sesuai dengan artikel kita bisa ngambil untuk keperluan artikel kita. Misalkan buku ini kita ambil untuk referensi artikel kita tinggal masukkan ke Mendeley ini. Kita klik Mendeley-nya. Kemudian kita pilih di sini ya, disertasi 1 sudah, kemudian kita pilih Add. Nah, kalau sudah kita add, sudah tercentang seperti ini, maka kita lihat di library. Apakah ini sudah masuk? Oke, kita sudah menuju ke library Mendeley kita. Di sini sudah masuk coronavirus replication and reverse genetic. Berarti buku tadi sudah masuk ke perpustakaan Mendeley kita. Kita coba cek di disertasi 1, karena kita masukkan tadi disertasi 1. Nah, ini sudah masuk, ada 3 referensi. Nah, selanjutnya kalau sudah di library sudah muncul seperti ini, kita kembali lagi pada Mendeley desktop yang awal tadi di sini ya. Di sini disertasi 1 belum ada isinya, cuma 1 yang kita masukkan di awal tadi. Nah, caranya agar bisa memasukkan ketiga-tiganya yaitu kita klik sinkronisasi yang ada pada tombol atas ini. Kita klik. Nah, kita tunggu sampai proses ini 100% mensinkronisasi. Nah, otomatis akan muncul ketiga-tiganya. Nah, ini coronavirus yang Google Book tadi, kemudian ini coronavirus yang jurnal tadi. Oke, demikian tadi cara mengumpulkan referensi ke dalam Mendeley Desktop.
Semoga bisa dipahami. Kita lanjut pada tahap selanjutnya. Baiklah, kita akan masuk pada tahap yang kedua, yaitu kita akan belajar tentang cara membuat footnote atau innote secara otomatis menggunakan Mendeley Desktop. Kita sediakan dulu dokumennya. Nah, di sini sudah ada dokumen contoh ya, cuma 1 lembar, dan ini juga langsung di bab 2. Tidak penting isinya apa, yang penting kita bisa membuat footnote atau innote secara otomatis menggunakan Mendeley Desktop di sini ya. Misalkan di paragraf sini atau di bagian sinilah kita akan mengisikan footnote ya. Jadi kita tinggal letakkan kursor di bagian yang akan kita masukkan footnote, kemudian kita pilih reference karena kita sudah install Mendeley Desktopnya. Untuk yang belum menginstal, silahkan lihat postingan saya sebelumnya. Di situ sudah saya sediakan bagaimana cara menginstal Mendeley Desktop di Microsoft Word kita. Kemudian kalau sudah terinstall, maka akan muncul menu Mendeley di sini. Di bagian reference akan muncul Mendeley. Nah, kita pilih insert citation di sini. Nah, kemudian kita bisa saja mengetikkan di sini. Karena kita tadi sudah memasukkan ke Mendeley, kita masuk saja ke Mendeley. Go to Mendeley. Nah, otomatis akan diarahkan ke Mendeley kita. Ini adalah referensi yang kita kumpulkan tadi, ada 3 di bagian disertasi. Kita pilih saja salah satu ya di sini, yang atas. Nah, kemudian cara memasukkan di sana bagaimana? Kita cukup klik Cite di bagian atas ini. Kita klik 1 kali, otomatis referensinya sudah masuk pada artikel ini, yaitu penulisnya Yusuf, tahun terbitnya 2014. Ini adalah innote. Nah, untuk memasukkan footnote sebenarnya hanya settingan saja. Jadi kita tinggal klik di sini ya. Di bagian style, kita pilih yang Modern Humanities Research Association edisi ketiga. Kita pilih di sini ya, klik. Otomatis nama tadi akan berganti menjadi angka 1. Nah, kita lihat di bawah, di sini sudah muncul footnote-nya. Jadi hanya di settingan style ini. Coba kita kembalikan lagi ke Chicago Manual. Nah, akan kembali ada nama dan tahunnya. Bawah tidak ada. Sebenarnya tinggal style ini tinggal kita ubah-ubah sesuai keinginan kita. Misalkan American Medical, nah ada angka 1 di sini. Seperti footnote, nah tapi di bawah tidak ada. Jadi tergantung style yang kita gunakan sih. Misalkan nature, di sini juga sama, tidak ada natural. Jadi kita tinggal pilih mana yang kita butuhkan. Baik, demikian tadi cara membuat footnote atau innote menggunakan Mendeley Desktop. Semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Baiklah, pada tahap ini kita akan belajar bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan Mendeley. Setelah kita tadi membuat footnote maupun innote secara otomatis, langkah selanjutnya yaitu membuat daftar pustaka. Cara ini sangat mudah, yaitu dengan kita membuat halaman baru dengan mengarahkan kursor pada bagian bawah, kemudian kita Ctrl Enter pada keyboard. Ctrl Enter, nah kemudian akan muncul halaman baru. Nah, di sini kita tinggal mengetik saja di sini daftar pustaka. Kemudian kita blok, kita Ctrl B dan Ctrl E. Kemudian kita sesuaikan juga fontnya. Font biasanya itu menggunakan Times New Roman. Ukuran 12. Setelah itu kita enter. Kita Ctrl E agar terletak di pinggir. Nah, caranya untuk membuat daftar pustaka yaitu kita tinggal menuju pada menu reference. Kemudian kalau kita tadi membuat footnote dan innote tadi menggunakan insert citation,
Kalau membuat daftar pustaka, kita pilih insert bibliografi. Kita klik satu kali, kita tunggu. Otomatis daftar pustaka sudah muncul. Daftar pustaka ini sesuai dengan footnote atau inut yang kita masukkan di atas tadi. Jika kita ingin menambahkan, maka kita tinggal menambahkan saja. Misalkan di sini ya, kita akan masukkan footnote atau inut. Kita tinggal insert citation. Nah, kita go to Mendeley. Nah, misalkan kita ambil yang jurnal satunya yang kita download dari Google Scholar tadi. Kita klik cite. Nah, otomatis ini sudah muncul. Dan secara otomatis juga daftar pustaka juga muncul di sini. Dan di sini enaknya kita sudah diurutkan mulai dari abjad A sampai Z. Jadi S terlebih dulu daripada Y. Kemudian kita tinggal merapikan saja. Kita sesuaikan rapi kanan kiri. Oke, sudah beres. Oke, demikian tadi panduan mengelola referensi menggunakan Mendeley Desktop. Semoga video panduan ini bermanfaat untuk pembuatan karya tulis dan karya ilmiah kita semua. Jika ada yang masih belum paham, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekiranya nanti ada waktu, insya Allah akan saya jawab. Terima kasih telah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.